H2O misalnya itu harus sama ya. Nah, stoikiometri ini asalnya dari bahasa Yunani, stoikion ya, unsur atau elemen, dan metri adalah ukuran ya. Jadi artinya kita mengukur atau menghitung suatu unsur atau elemen ya nanti dengan bantuan persamaan kimia. Ini jadi kalau misalnya kita punya, ini kan yang sering kali ya, kita punya sejumlah gram zat A misalnya, ya kemudian kita reaksikan, kemudian dia dapatnya berapa, gitu ya. Seperti misalnya kita mau membuat H2O ya, jadi H2 ditambah O2 akan menghasilkan H2O. Berapa H2-nya, berapa O2-nya, dan berapa H2O yang dihasilkan. Atau kebalikannya, kalau kita ingin menghasilkan H2O sebanyak X gram misalnya, maka berapa H2 dan berapa O2 yang harus kita reaksikan. Jadi ini nanti kaitannya adalah dengan hitungan kimia ya, yang akan kita pelajari adalah stoikiometri, khususnya adalah persamaan kimia dan konsep mol. Ya, jadi kalau kita persamaan kimia itu ya sebenarnya mereaksikan ya zat A ditambah dengan zat B kemudian menjadi zat C misalnya. Nah, cuma berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya itu yang harus kita cari. Nah, di persamaan kimia, jadi kita awal dari persamaan kimia dulu ya. Kita misalnya mau mereaksikan antara H2 dengan O2 menghasilkan H2O. Nah, yang disebut persamaan kimia namanya juga persamaan ya. Jadi harus kanan kiri itu harus sama ya. Jadi persamaan kimia ini menunjukkan reaksi ya, kemudian menghasilkan reaksi. Nah, H2 di kiri ini ada kita lihat dulu ya. Jadi kalau misalnya ini yang nggak ada ya, H2 ditambah O2 dia akan menghasilkan H2O. Cuma di kiri hanya 2, di kanan juga 2, tapi O-nya 1 di sini ya. Maka supaya O-nya 2 di sini harus dikalikan dengan 2. Dikalikan 2 ternyata hanya menjadi 4. Di kiri baru ada 2, maka harus kita kalikan 2. Nah, di persamaan ini bisa dilihat ya, 2H2 berarti berapa atom-H-nya? Atom-H-nya ada atom H2-nya ada 2 ya, atom O2 senyawa O2-nya ada 1. Nah, akan menghasilkan 2 mol H2O. Nah, ini 2 ya, 2 pada angka 2 pada H2 dan sebenarnya kalau nggak ditulis berarti 1 ya. 1 pada O2 dan 2 pada H2O ini yang disebut dengan koefisien reaksi ya. Nah, itu yang untuk menyamakan sebenarnya. Nah, kalau yang di bawah ini yang disebut dengan indeks ya. Jadi dari indeks ini kita bisa menghitung ya. Kemudian kita buat persamaannya. Contoh misalnya kita mereaksikan Fe dengan O2 akan menghasilkan Fe2O3. Ya, ini misalnya besi ya, besi ini perubahan kimia kan kemarin kita udah bahas. Ini ada besi ya, teroksidasi dia akan menghasilkan karat ya atau Fe2O3. Nah, lihat kanan kiri ya. Nah, ini yang disebut dengan indeks nih ya, yang 3O2. Nah, 2-nya ini adalah indeks Fe2O3. 2 di sini dengan 3 di sini adalah yang dimaksud dengan indeks ya. Nah, yang di depan ini adalah koefisien reaksi. Ya, ini juga sama, P4 direaksikan dengan Cl2 akan menghasilkan PCl3. Ini yang disebut dengan reaktan, ini yang disebut dengan produk. Nah, ini tinggal kita lihat ya, kita samakan. Di sini Cl-nya ada 3, di sini ada 2, maka harus kita buat. Ya, harus kita samakan. Nah, di sini 2, sini 3, jadi supaya
Cl-nya sama bagaimana? Ini dikalikan 4, maka Cl menjadi 12. Yang di sini 2, 2 dikalikan 6, 12 juga ya. Nah, ini ada yang disebut dengan persamaan reaksi. Jadi jangan lupa ya, kanan kiri harus sama ya. Nah, jadi penulisan rumusnya ini adalah bisa menulis rumus molekul, ada rumus empiris. Ini nanti kita bahas ya. Untuk rumus empiris dan rumus molekul. Jadi kalau kita mau menulis persamaan berimbang, itu adalah tulis dulu nama reaksinya. Reaksinya apa? Tadi kita punya H2 dengan O2. Kita tuliskan H2 ditambah O2. Kemudian ada anak panah dilanjutkan mengisinya. Jadi kalau H2 ditambah O2 itu akan menghasilkan apa? H2O. H2O ya. Nah, kemudian ini ditulis persamaannya seperti yang tadi. Ini contoh lain adalah misalnya metana. Ya, metana direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Metana ini adalah, masih ingat ya pelajaran kimia. Belum ya, ini baru semester 1 ya. Oh, ya. Ini metana CH4 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, ini dilihat ya kanan kirinya. Ini sini di kanan C-nya 1, di kiri C-nya 1. Hanya di kiri ada 4, di kanan baru ada 2. O-nya di kiri 2, di kanan ada 3 ya. Maka ini harus kita samakan. Bagaimana menyamakannya? Maka kita lihat di sini, ini ada CH4, di kiri baru ada 2. Maka supaya dia menjadi 4 dikalikan dengan 2. Dikali 2 berarti di sini hanya sudah 4, O-nya 2 ditambah O dari sini 2, O-nya ada 4. Di sini O-nya baru ada 2 ya. Supaya 4 juga bagaimana? Kita kalikan dengan 2. Nah, ini adalah persamaan berimbangnya atau persamaan kimianya. Ini sebenarnya cara lain ya. Ini kalau misalnya persamaannya tidak terlalu rumit ya, lebih mudah tadi ya, ditambah atau disamakannya dengan cara menghitung ini aja. Misalnya di sini C-nya 4, di sini C-nya 1, karena C-nya 1, O-nya di sini 2, di sini ada 1 lagi 3, berarti O-nya belum sama. Kemudian hanya ini juga belum kanan kiri belum sama ya, maka kemudian ini supaya gampang ya, ini kita ambil aja nomor 1 yang ini. Ya, kita anggap saja di sini C-nya depan 1. Jadi CH4 ditambah O2 ya, ini kita tuliskan 1, di sini O-nya adalah tambah O2. Kemudian B-nya dan C-nya kita masukkan seperti ini, baru kemudian dihitung ya. Dihitung di C di kiri ada berapa? Oh, ada 1. Kita masukkan di kiri 1. Di kanan ada berapa? Oh, di kanan ternyata ada B. Ya, karena ini kan tadi hasilnya adalah BCO2. Nah, ini B-nya dimasukkan. Kemudian yang ketiga yang H di sini ada 2, di sini ada 4. Nah, ini nanti tinggal disetarakan ya. Nanti kalau udah dapat ya, ini kan, ini notasi-notasi nih, A, B, C. Kita tinggal hitung aja, di sini 2 kali A, berarti kan 2 kali A, A. Kemudian yang O juga demikian. Ya, jadi nanti ini bisa dipelajari. Jadi intinya gini, kalau misalnya, ini sebenarnya kalau yang masih pendek nggak masalah ya, tapi kalau misalkan bisa jadi ya, KMNO4 ditambah dengan oksigen ditambah lagi ya, sehingga rantainya terlalu panjang, kita
nebak-nebak ininya susah ya, maka digunakan persamaan ini. Ya, A, B, C. Ambil yang paling kompleks ya untuk patokannya, ambil yang paling kompleks. Kebetulan di sini yang paling kompleks adalah yang C4. C4 yang mana yang dihasilkan hasil studi ini apa? Ya, jadi nanti tinggal ditulis nih ya. Ini 1, berarti C 1 di kiri. Di kanan B ini ya. Kemudian H-nya di sini 4. Sini 1 kali 4, 4. Di kanan ada berapa? 2 C kali 2, jadi 2C. Ya, dimasukkan, kemudian nanti pakai persamaan biasa, persamaan matematika B. Nah, ini contoh soalnya. Jadi kalau di kelas kita bisa latihan ya, maju. Ini lihat ya, ini kan agak kompleks ya. C2H5OH ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini kan agak CHOH gitu ya. Jadi agak senyawanya udah agak kompleks, maka bisa dinotasikan. Yang paling gampang memang pakai notasi. Sebentar, sebentar. Ini sangat ini misalnya ya, tulisan persamaan berimbang untuk reaksi dua unsur, jadi Al ditambah dengan Br2 ya, Al ditambah Br2 menghasilkan AlBr3 ya. Nah, tinggal disamakan saja tadi ya. Ini lihatnya, ini BR-nya ada 3, di sini baru ada 2 ya, maka kita kalikan 3. 3 kali 2 berarti 3 dikali 2 6 ya, yang sebelah berarti yang sini juga harus 6. Di sini baru ada 3, maka dikalikan dengan 2. Nah, itu persamaan reaksi ya. Jadi kan dipelajari di kita ya di teknologi pangan, karena ini kan dasar tadi ya. Misalnya kita mau bikin minuman effervescent. Minuman effervescent itu adalah ada efek sparklingnya ya. Maka di situ akan kita gunakan adalah CO2 atau kita membuat suatu reaksi yang menghasilkan CO2 gitu kan. Nah, bagaimana? Maka ascorbic acid ditambah dengan NaHCO3, dia akan menghasilkan Na2CO3 plus jadi nanti tinggal disetarakan ya, disetarakannya tadi ya, ambil yang paling kompleks kemudian pakai 1, kemudian pakai A, B, C, itu lebih mudah ya. Oke, ini bisa kita skip bobot atom, bobot molekul. Ini sebenarnya ini sama saja ya, kayak kita mau menghitung MR itu kan masa molekul relatif dari H2O berapa sih gitu kan, maka itu 1, di situ ada 2, berarti 2 dikali 1, O berapa? 16 ya. Jadi ditambah 1 massa atom O ya dibagi dengan 1 SMA.
satuan massa atom itu ya. Sehingga diketahui molekul massa molekul relatif H2O adalah 18. Ini bisa kita skip ya. Nah, kita mulai dari konsep mol. Konsep untuk mengetahui jumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat, kita dapat menggunakan konsep mol. Kenapa kita pakainya konsep mol? Karena dia lebih stabil. Jadi faktor-faktor yang harusnya bisa dihilangkan ya, sehingga nanti kita bisa menghitung dengan konsep mol. Karena dibilang konsep mol karena nanti hitungannya dasarnya adalah mol. Ya, ini untuk menghitung massa molekul relatif ya. Ini sebenarnya bisa saya yakin masih pada ingat ya, karena kan kita hanya meremind. Berapa massa molekul relatif dari CO2 misalnya ya, maka ya tinggal kita buat aja C ditambah O2 dan seterusnya. Nanti bisa dihitung sendiri lah ya. Nah ini ya, jadi sebenarnya salah satu di teknologi pangan kan misalnya kita mau bikin bahan tambahan pemanis, kita mau bikin tambahkan pengawet, atau kita misalnya mau tambahkan apa ya, itu harus ada hitungannya. Ya ini bisa ya, jadi menghitung konsep molnya berarti semua di bawah mol. Agak ini ya, di saya sinyalnya agak hujannya lebat sekali soalnya. Ini juga ya, jadi kita misalnya mau menghitung bobot dengan reaksi kimia ya. Misalnya kita mau bikin ekstrak misalnya ya, mau bikin katakanlah misalnya dari misalnya ya, dari bikin tepung lah ya misalnya ya, dari umbi, kemudian berat awal ditimbang, kemudian setelah dia jadi tepung kita hitung lagi ya. Nah itu adalah kita bisa menghitung rendemennya ya, cuma kadang-kadang kan memang rendemen nggak mungkin 100% ya. Nah itu makanya yang akan dipelajari di kimia dasar rendemen teori lawan nyata, artinya secara teori harusnya dapatnya sekian gitu kan. Kalau misalnya kita dapat pakai 100 gram umbi misalnya ya, kemudian di tepung misalnya harusnya dapatnya ya 100 lagi ya, tapi kadang-kadang ada yang berubah dengan energi yang lain ya, jadi kenyataannya tidak segitu ya, maka nanti kita hitung rendemennya. Itu juga termasuk dalam stokiometri. Itu nggak mau jalan ya. Ini, nah ini
yang ada di sini sudah saya buat jawabannya ya, karena memang agak sulit ya, kan kita nggak bisa tulis langsung juga agak sulit, jadi udah saya langsung buatkan jawabannya. Ini ada satu contoh batu bara berkualitas mengandung 1,7% belerang. Jadi ada batu bara dia mengandung 1,7% belerang. Kemudian dibakar ya, dibakar, maka berapa bobot SO2 ya yang dihasilkan. Nah, di sini ada efisiensinya adalah 75%. Nah, ini nanti tinggal Nah, ini udah saya buatkan ya jawabannya, nanti Anda tinggal ikuti saja ya. Ini tadi adalah 1000 kilo batu baranya. Tadi kan di dalam 1000 kilo batu bara itu ada 1,7%-nya adalah belerang ya. Maka 1,7 dibagi dengan 100 kilo batu bara ini dirubah dulu ya. Makanya kan kita pakainya adalah konsep mol. Ya, karena konsep mol maka semua dirubah dulu ke mol. Nah, yang tadi juga demikian ya. Kita nanti dapat mol, baru molnya dikalikan dengan tadi efisiensinya adalah 0,79 atau 79% ya. Dapatlah 420 mol. Nah, 420 mol ini baru dikonversi ke gram dengan mengalihkan massa molekul relatifnya. Nah, jadi secara keseluruhan molnya seperti ini ya. Jadi ini adalah konsep mol. Ya, semua ini mol ya. Molnya di tengah ya. Jadi dibawa kemana aja semua di sini ya, larinya ke mol. Jadi kalau kita mau hitung jumlah partikel, atom, ion, atau molekul ya, ini 1 mol itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 ya, bilangan Avogadro. Kemudian dari mol kita mau hitung massa misalnya ya, ini dikalikan dengan massa molekul relatifnya. Kalau dari mol kita mau menghitung volumenya, maka kita kalikan dengan 22,4. Ya, ini adalah kondisi standar ya, kondisi STP. Nah, ini beberapa latihan soal ya, nanti dikerjakan ya. Jadi di sini setara persamaan reaksinya. Ini misalnya H2 ditambah dengan Cl2 akan menghasilkan HCl. Maka ini dilihat aja ya, di kiri hanya 2, di kiri juga Cl-nya 2, di kanan hanya 1, Cl-nya 1. Maka ini harus kita kalikan dengan 2. Ya, 2 udah sama semua nih ya, hanya 2, Cl-nya 2. Kemudian kalau yang bawahnya misalnya ini SO2 direaksikan dengan O2 menghasilkan SO3. Di kiri O-nya sini ada 2, di 4, di kanan ada 3 ya. Maka ini harus kita samakan. Nah, di sini misalnya kita kalikan dengan S-nya berapa? Di sini S-nya udah sama ya, S-nya udah 1. Berarti tinggal O-nya saja. Nah, nanti tinggal disetarakan seperti tadi. Kemudian ini juga ada Fe dengan O2, Fe2O3. Dilihat di sini Fe-nya baru 1, di sini ada 2, di sini O-nya 2, di sini O-nya 3. Ya. Nanti tinggal kalau yang masih sederhana gini masih bisa dihitung pakai ini ya. Oh, ini dikalikan 3, oh ini dikali 2 gitu ya. Tapi kalau nanti yang udah kompleks ya, baru itu yang tadi pakai persamaan ya, pakai persamaan A. Seperti yang misalnya kita ambil yang ini misalnya ya, yang nomor 9. KOH dengan H2SO4, K2SO4 ditambah H2O. Misalnya kita mau ambil yang mana nih ya, yang KOH misalnya ya. KOH-nya kita buat 1 misalnya ya. Nanti tinggal menghitung ya. Di sini berarti A, kemudian di sini B, ini A, B, C, D ya. Yang A-nya ada misalnya K ya, K-nya berapa di sini 1, berarti A ya. Nanti ini mengikuti yang persamaan tadi di sini. Nah, ini ya. Ini juga kalau udah agak kompleks kita pakai yang ini aja.
Ya, pakai notasi A, B, C. Nanti dipakai matematika biasa. Nanti tinggal dimasukkan saja. Ini misalnya A-nya berapa? A-nya di sini 2. Yang tadi A yang mana? OA dari O2 ya, kita masukkan 2. B-nya mana? CO2. B berapa di sini? B-nya 1 ya, masukkan 1. Ini juga sama ya. Berapakah molekul yang terdapat dalam 6 gram glukosa? Nah, jadi di sini dari gram ya, kemudian kita ubah menjadi mol. Maka kita tinggal hitung saja ya. C itu berapa? Masa atom relatif C adalah 12 ya. Maka di sini untuk C-nya 6 kali 12. H itu 1 ya, 12 kali 1, O 6. 6 dikali O itu 16, sorry. 16 ada 6, jadi 6 kali 6. Nah, ini adalah MR untuk glukosa adalah 180. Nah, ini adalah, terus kemudian kita mau hitung molnya, maka 180 dibagi dengan MR-nya. Mol itu adalah gram per MR ya, berarti gramnya 180, MR-nya gramnya 6, gramnya 6, MR-nya 180 ya. Jadi 6 dibagi dengan 180. Ini adalah mol glukosa. Nah, ini nanti kalau kita mau meraksikan pakainya adalah mol. Ini juga sama ya, mau cari urea. COH2 COH2 2 kali ya. Nah, ini tinggal dihitung aja urea. Ini kan C1 kali 12 ya. Itu adalah untuk mencari MR-nya dulu ya. MR-nya ini ya. Sehingga nanti kita bisa dapat gramnya. Kalau volume itu adalah tadi ya berdasarkan di konsep mol tadi kan molnya di tengah ya. Kemudian kalau kita mau menghitung berat berarti dia pakai bilangan Avogadro. Kemudian bisa juga untuk menghitung massa atau bobot ya, massa, bisa untuk menghitung volume. Nah, untuk yang volume didasarkan oleh STP ya, standar temperature and pressure. Nah, ini tinggal dihitung aja ya. Nah, ini hasil percobaan di laboratorium menyatakan bahwa 1 mol O2 itu adalah sebesar 22,4 liter. Sehingga dasar ini digunakan kalau kita mau menghitung volume, maka kita kalikan dengan 22,4 liter. Contoh misalnya ya, volume 6,78 liter gas X2, ini adalah 8,4 gram. Berapa massa atom relatifnya, maka tinggal kita hitung aja. Ini volume gasnya tadi 6,72 ya. Volume pada kondisi STP ya. Ya, ini adalah yang 22,4 sehingga diperoleh 0,3 mol. Nah, ini juga udah saya buatkan ya perhitungannya. Nanti Anda bisa menghitung di rumah ya, sekalian latihan. Ini ya, nanti tinggal diikuti saja caranya. Ini ya dari mol. Ini kalau kita menghitung jumlah partikelnya berarti kita kali 6,2 kali 10⁻23 ya. Kalau ini kita mau menghitung massa berarti kita harus tahu MR dan AR-nya. Kalau kita mau bikin volume berarti kita harus tahu ini ya kondisi standar dengan dikalikan 22,4.
Oke. Nah, itu untuk konsep mol. Kemudian yang berikutnya adalah reaksi pembatas. Nah, ini ya, jadi reaksi pembatas ini adalah maksudnya kalau kita mereaksikan ini PDF-nya lagi, sebentar. Sebentar, filenya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk reaksi pembatas, tadi ya kalau kita mereaksikan antara zat A dengan zat B, maka pasti ada yang habis duluan ya. Ini kompetensinya. Jadi pada prinsipnya adalah kalau kita mereaksikan tadi aja kalau kita memikirkannya reaksi antara gas metana dengan O2 ya. Maka yang kita reaksikan adalah CH4 dengan O2. Nah, zat yang habis duluan itulah yang kita sebut dengan reaksi pembatas. Kenapa kita sebut reaksi pembatas? Karena dia yang membatasi reaksi. Begitu reaksi itu habis ya berhenti gitu kan. Sama kalau kita misalnya mau makan ya, makan lauknya habis gitu ya. Kita makan nasinya sepiring, kemudian pakai lauk ayam goreng misalnya. Kita makan sebenarnya normal aja gitu ya. Ayam nasi gitu ya. Ternyata tapi nasinya karena nasinya lebih banyak, ayamnya lebih sedikit, maka ayamnya habis duluan. Nah, itu yang si ayam itu kita sebut dengan sebagai reaksi pembatas. Nasi adalah reaksi berlebih. Atau kita misalnya mereaksikan yang lainnya ya. Pokoknya yang habis duluan itulah yang kita sebut dengan reaksi pembatas. Jadi ini tadi ya udah analoginya, pada saat makan satu piring terdapat satu piring nasi sama ayam. Ayam gorengnya habis, kalau nasinya masih ya itu tadi ya, ayamnya adalah pembatas, nasinya berlebih. Jadi kalau kita bicara stokiometri, ini dia tepat habis. Tapi kalau kita bicara tidak stokiometri, ada reaksi yang tersisa. Lalu yang mana yang biasa ada di bidang pangan misalnya? Ya dua-duanya ada ya. Jadi
bisa jadi kita mereaksikan sesuatu kemudian habis duluan, itu yang kita sebut dengan reaksi pembatas. Ada juga yang nggak ada reaksi yang sisanya. Nah, jadi cara menentukannya, tentukan dulu jumlah molnya. Tadi ya, karena memang konsep mol, jadi yang kita hitung adalah jumlah mol. Jika hasil bagi mol dengan koefisien reaksi yang tersebut kecil, berarti zat tersebut sebagai reaksi pembatas. Ya tadi lah ya, analoginya udah paling gampang itu tadi ya. Kalau kita punya sepiring nasi sama ayam ya, maka kalau ayamnya habis duluan ya berarti itulah si ayam itu sebagai reaksi pembatas. Ini ya contoh N2 direaksikan dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Ya, kalau misalnya diketahuinya N2-nya adalah 2,8 gram, ya, maka 2,8 gram ini harus kita rubah dulu ke mol. Bagaimana cara merubahnya? Dibagi dengan massa atom relatifnya, massa molekul relatif. Massa molekul relatifnya siapa? Berarti massa molekul relatifnya si N2. Kemudian yang H2 juga demikian. Nah, ini kalau kita lihat ya, 2,8 gram N2. Maka 2,8 gram dibagi dengan 20. N itu kan 14 ya. N itu massa atom relatifnya 14. Kalau di sini ada 2, maka 14 dikali 2. 4 kalau sekali 2, 28. Berarti 2,8 gram dibagi 25,8 gram. Ya, hasilnya adalah 0,1 mol N2. Nah, H2-nya misalnya 1,2. 1,2 gram ya di sini dikali 1 mol H2 dibagi dengan 2 gram. H2 ya karena hanya ada 2 ya, H itu adalah massa atom relatifnya 1, maka 1 dikali 2, 2 ya dapatlah 0,6 mol H2. Nah, nanti ya lihat di sini ya yang tersedia yang mana nih ya 0,1 sama 0,6. Maka kita harus bagi dengan yang paling sedikit ya, yang paling kecil nilainya. Ini juga sama ya, sebenarnya udah saya hitungkan juga. Ini masih tidak bereaksi dengan kebanyakan reaksi. Ya ini intinya adalah ingin mereaksikan 0,2 unsur emas ya, ditambah dengan Cl2, dia akan membutuhkan AuCl2. Nanti tinggal hitung aja nih persamaan koefisien reaksinya. Ya ini udah saya udah hitungkan perhitungannya. Nanti silakan dipelajari. Nah ini ya, kita mereaksikan antara kalsium nitrat menghasilkan CaNO3 2 kali plus H2. Ya ini harus dibikin dulu ininya persamaan kimianya ya. Harus sama koefisiennya, ini harus jelas ya. Kemudian nanti diminta untuk menentukan reaksi pembatas sisa sama produk. Nah ini ya, tadi persamaannya adalah yang ini sebenarnya Ca ditambah H2O menghasilkan CaNO3 2 kali ya. Tinggal lihat dari sini aja, masukkan massa atom relatifnya, maka akan diperoleh sekian si
Si HNO3 juga demikian. Nah, kemudian untuk yang persen massa ini sebenarnya bobot ya. Jadi massanya massa itu kan tidak dipengaruhi oleh gravitasi ya. Jadi di sini massa atom A dalam senyawa dibagi dengan massa zatnya 100%. Ini ya, seorang kimia melakukan analisis terhadap sampel zat, dia menemukan bahwa sampel 65 gram mengandung 48 karbon dan 9 hidrogen serta 8 oksigen. Ya, nanti mau menyatakan komposisinya ya tinggal dimasukkan saja angkanya ya. Ini persen H, massa H-nya 1, massanya 1 ya. Ini. Ini ya nanti bisa di beberapa contohnya udah ada, tinggal diikuti saja. Kemudian untuk rumus kimia, nah ini rumus kimia tuh ada bisa rumus molekul sama rumus empiris. Rumus empiris itu belum tahu tepatnya ya, tapi dia punya perbandingannya. Untuk memudahkan menyusun ini ya rumus molekul ini, rumus empiris. Jadi kalau ini masih perbandingan ya, C-nya berapa, H-nya berapa, O-nya berapa ya, sehingga nanti kita kalau kita hitung ya, maka bisa menjadi rumus molekul. Jadi sebagai contoh ya, analisis suatu senyawa tertentu terdiri dari besi, Fe, dan klor. Ini klornya 0,1396. Nih ya, jadi dari gramnya Fe menjadi mol. Dapatlah mol Fe-nya. Mol si Cl juga demikian ya, dirubah menjadi mol. Setelah itu perbandingan tinggal ya, pakai Fe sama sebentar. Baik, kalau untuk yang rumus molekulnya, ya rumus molekulnya di sini adalah misalnya senyawa X dijumpai, misalnya kita mau senyawa X itu senyawa penyusunnya adalah karbon sama hidrogen.
ya. Nah, bobot molekulnya diketahui adalah 55,9 ya. Nah, yang X itu ada 85,69, karbonnya ada 85,69, kemudian hidrogennya 14,31. Maka sebenarnya berapa sih bobotnya si ini si X itu sebenarnya senyawa apa sih gitu ya? Nah, itu bisa kita cari. Jadi sama aja kalau misalnya di pangan tuh kita misalnya mau bikin makanan ya, bikin makanan atau bikin cake gitu ya, itu ada telur, ada gula gitu kan. Campurannya ada telur, gula, terigu, mentega gitu ya. Nah, masing-masing berapa persen nih ya. Nah, nanti bisa dihitung kan ya, misalnya gulanya sekian persen, lemaknya sekian persen, kemudian terigunya sekian persen ya, sehingga nanti diperoleh senyawa atau misalnya hasilnya nanti adalah bolu dengan bobot berapa gitu. Jadi misalnya tadi ya, kalau misalnya kita punya senyawa X ya, susunannya adalah karbon sama hidrogen. Nah, karbonnya 85,69%, hidrogennya 14,31%. Nah, maka kita tinggal menghitung aja. Mol C-nya kita harus cari mol ya. Mol itu tadi adalah gram per MR ya, MR atau BM. Nah, tadi kan C-nya 85,69% ya. 85,69% dari 100 ya, maka itu adalah 85,69 gram. Dibagi dengan C, MR-nya berapa? 12. Maka molnya C adalah 7,13. Kemudian yang H. H tadi adalah 14,31% ya. Persen itu kan gram per 100 ya. Kalau kita asumsikan semuanya adalah 100 gram, maka hidrogennya adalah 14,31 gram. Dibagi dengan MR-nya, AR-nya si H. R-nya H itu adalah 1 ya. Ini nggak usah ditiru, maksudnya nggak usah. Ini saya cuma memperlihatkan bahwa massa mol korelatif itu nggak bulat angkanya ya. Tapi kita cukup tahu bahwa H itu adalah 1. Maka mol H-nya adalah 14,2. Nah, nanti di sini dibuat perbandingan. Jadi perbandingan antara C dengan H. C di sini yang dipakai adalah perbandingan molnya ya, nggak boleh gramnya, karena kita pakainya adalah konsep mol. Nah, tadi C-nya 7,13 ya. Kemudian H-nya 14,12. Nah, ini kita buat perbandingan angka banding antara C dengan H, C7, H 14. Maka kita pembulatan ya 1:2. Nah, C-nya 1, H-nya 2. Maka rumus empirisnya itu adalah CH2 ya. Nah, ini baru sampai tahap empiris. Jadi empiris itu tadi kan adalah angka banding ya, baru perbandingan aja berapa sih C-nya, berapa H-nya. Nah, tadi kan diketahui itu ya. Di sininya adalah bobot molekulnya adalah 55,9. Maka tinggal dimasukkan. Ini tadi kan sama rumus empirisnya ya. Jadi ada perbandingannya tuh bahwa kalau C-nya 1 hanya 2 ya. Nah, cuman bukan artinya CH2 ya. Nanti tergantung lagi. Nah, ini bobot molekulnya tadi adalah 55,9. Nah, kalau C-nya kita buat 1 hanya 2 ya. Ini ada N kan? Ada berapa kali nih nggak tahu ya, bisa rantainya ternyata panjang, misalnya CH2 gitu kan bisa saja. Nah, maka ini adalah N-nya. Nah, ini kalau kita masukkan C-nya 12, H-nya 2 dikali 1 ya. Kemudian ini bobot totalnya. Nanti tinggal masukin 12 dikali N, 2 dikali N dikali 6. Ini 12 tambah 2 jadi 14. Ini ada
55,9 ya, sehingga N-nya adalah 4. Nah, kita masukkan ke sini N-nya 4. Nah, tinggal dihitung nih, C-nya 4, hanya 2 kali 4, 8. Nah, ini adalah senyawa X tadi ya. Nah, C4H8 itu apa? CnH2n, berarti golongan alkana. Berarti ini ada C4 adalah butena. Berarti itu ya, itu adalah hubungan antara rumus empiris dan rumus molekul. Jadi kalau empiris itu masih perbandingannya, C-nya ada berapa, H-nya ada berapa. Sementara kalau rumus molekul itu udah fix ya. Sama seperti tadi kalau kita mau bikin cake misalnya ya, jadi ada mau bikin cake misalnya terigunya 10%, kemudian telurnya 5%, kemudian menteganya 15%. Nah, itu baru rumus empiris itu sama dengan baru susunannya ya, baru ada gula, terigu, mentega misalnya ya, itu adalah rumusnya. Nanti baru setelah dihitung ya bisa dapat rumus molekulnya. Nah, ini juga ada soal latihan ya. Jadi persamaan Na3PO4 dengan L2 ini udah ada jawabannya. Oh ya. Ini ya, jadi Na3PO4 ditambah PO4 2 kali. Nah, ini Anda diminta membuat persamaannya. Ya, membuat koefisiennya, koefisien reaksinya. Nah, kalau kayak ini kan agak susah ya. Ini ada berapa unsur nih? Na, P, O, Ca, Cl. Berarti ada 5 ya, ada 5 unsur. Ini kalau misalnya kita pakai, ini Cl-nya 2, sini kita masukin 2 misalnya. Itu agak susah ya. Maka ini yang pakai persamaan tadi, misalnya Na3PO4 ini adalah A, CaCl2-nya B, NaCl-nya adalah C, Ca3PO4-nya adalah D. Nah, nanti yang A mana aja nih? Na misalnya ya, berarti Na, A, kemudian 3A ya, berarti kalau Na. Karena kan Na-nya ada 3. Di sini ada kita buat A ya, berarti 3A. PO4 ada 1 ya. Nah, di sini tadi ada A-nya, berarti di sini P sama dengan A. O4-nya A, berarti 4 kali A ya. Nah, itu mengikuti persamaan yang tadi. Karena kalau ini udah agak sulit ya kalau kita pakai mengira-ngira. Nah, kalau itu pakai persamaan ini jauh lebih mudah. Kemudian ini ada reaksi yang terjadi dengan soda kue. Soda kue ini adalah cream of tartar ditambah dengan Na atau soda kue ya. Nah, ini jadi suatu resep mengatakan agar menggunakan cream tartar sebanyak 2 sendok makan. 2 sendok makan itu kurang lebih sekitar 24 gram. Berapa banyak soda kue diperlukan untuk keduanya habis bereaksi? Ini tadi yang kita bahas tentang persamaan reaksi pembatas. Mana yang habis duluan, itulah yang disebut dengan reaksi pembatas. Ini juga sama ya, campuran KClO3 dan KCl beratnya adalah 3 gram dipanaskan. Terus KClO3-nya terurai menjadi KCl dan O2. Ya, didinginkan dapat 2,3. Nah, nanti ini tinggal di reaksinya adalah KClO3 terurai menjadi KCl dengan O3. Ini juga sama ya, direaksikan. Ini sudah dibantu dengan koefisiennya. Kalau misalnya koefisiennya belum ada ya, maka langkah pertama adalah Anda harus membuat atau menyamakan koefisiennya dulu. Menyamakan reaksi kimianya dulu.
Yang keempat, sebanyak 3 gram, 1,2 H, 0,2 H. Ini apa? 1,2 gram H. Oh, ini C ya, harusnya ini. Ini 1,2 C, 0,2 H, sisanya adalah O. Ini yang tadi ya, contoh yang tadi. Nanti kita bisa udah dapat persamaan ya, dapat hitung berapa empirisnya. Kemudian dihitung rumus molekulnya. Nah, itu adalah konsep mol dan persamaan kimia ya, stoikiometri. Jadi konsep mol semua perhitungan, kan kita tadi ada stoikiometri. Stoikiometri itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara pereaksi dengan hasil reaksinya ya. Nah, untuk bisa menghitung atau melihat ada hubungannya atau tidak, maka kita harus lakukan perhitungan. Nah, perhitungannya harus didasarkan adalah satu konsep yang namanya konsep mol. Ya. Konsep mol artinya apa? Semua dibuat menjadi mol. Misalnya dalam gram mau dijadikan ke mol, maka dibagi dengan MR atau dibagi dengan BM-nya. Misalnya 9 gram O2 berapa mol? Ya, berarti atau jangan 9 gram CO2 yang enggak gas misalnya NaCl misalnya ya. Nah, maka Na itu adalah Na40 ya. Salah. Na23 ya. Na23 Cl 35,5 ya. Nah, maka di situ kita tinggal menghitung ya, dibagi dengan massa molekul relatifnya, dibagi dengan MR-nya. Itu adalah konsep molnya. Kemudian dalam suatu reaksi kimia itu ada yang membatasinya. Ya sebenarnya semua aspek kehidupan itu pasti ada yang membatasinya. Nah, yang membatasi dalam suatu reaksi kimia kita sebut dengan reaksi pembatas. Reaksi pembatas ini biasanya habis duluan ya. Jadi sama analoginya tadi udah kita bahas, sama dengan kalau kita makan ayam goreng ya. Ayam gorengnya sudah habis, nasinya masih banyak. Berarti ayam goreng itu adalah reaksi pembatas. Nah, yang masih tersisa itu adalah apa tadi, reaksi berlebih ya. Kemudian rumus empiris, rumus bangun, rumus molekul. Rumus empiris itu masih berupa perbandingan ya. Jadi C-nya berapa, O-nya berapa, H-nya berapa. Setelah kita dapat perbandingannya, biasanya bobotnya diketahui ya. Bobotnya diketahui, maka tinggal kita hitung ya. Berapa perbandingan antara C, H, dan O misalnya ya. Nah, itu yang kemudian kita hitung ya. Kalau masih perlu perbandingan, berarti dia rumus empiris. Nanti dari bobot molekulnya, dia bisa menghitung rumus molekulnya. Kemudian ya, sepertinya itu ya di konsep mol dan stoikiometri. Ada yang mau ditanya nggak?
Jadi di slide terakhir tadi ada latihan soal ya. Nanti itu dikerjakan. Ada 4 tadi latihan soal. Sama yang apa ini lagi? Mana ya tadi ya? Ini ya, ada 4 latihan soal yang harus Anda kerjakan. Ya, nanti mungkin nanti akan saya pisahkan ya untuk saya masukkan ke dalam kolom tugas supaya nanti Anda bisa langsung mengumpulkannya langsung ya, langsung di add link supaya langsung record siapa yang mengumpulkan, siapa yang enggak. Ini saja yang dikerjakan ya, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang untuk yang ini dipelajari saja ya, artinya ini untuk latihan ya, untuk latihan Anda bahwa ini latihan persamaan kimia saja. Nah, untuk soal yang dikumpul tadi ya, di soal yang 4 tadi kan itu sudah mengcover yang persamaan reaksi. Ini nanti tipe ujian kita akan seperti ini ya. Jadi misalnya SO2 ditambah O2 menghasilkan SO3 ya. Berapakah masing-masing koefisien reaksi dari persamaan kimia ini gitu ya. Nanti tinggal dipilih multiple-nya adalah kurang lebih seperti itu. Anda mengerjakannya ya mana yang gampang buat Anda ya. Kalau tadi sih kalau senyawanya tidak terlalu kompleks ya masih bisa kita tebak aja. Tapi kalau misalnya udah kompleks, nah ini udah persamaan reaksinya ya. Jadi yang tadi itu kan masih sederhana ya, masih sederhana, masih ditebak aja masih bisa gitu. Kalau ini udah sedikit kompleks, jadi saya buat untuk tugasnya adalah yang ini. Ada 4 soal ya yang harus Anda kerjakan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kimia dasar hari ini.